Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu ini 15 Agustus 2021. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas pernyataannya kepada kita dalam satu minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Tuhan Yesus ini. Berpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai ayat 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepada-Mu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesatan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus,
dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 561 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyinya. Kita baca bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 157 ayat 1 sampai ayat 2. Aku
diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa mencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat muka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 221 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Kita baca secara bergantian demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa demikian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Sebab itu Tuhan berfirman kepadamu, "Biarlah anak itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 sampai ayat 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Waktu jemaat untuk minggu ini dapat kita baca dalam WA HKBP Sukatani yang telah di-share. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 791 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sukacita saat ini. Dan kabar sukacita bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 30 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berhadapan dengan satu penyakit yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Karena virus ini telah banyak membunuh manusia. Virus ini banyak membunuh manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dan bahkan paling mencekam dan mengerikan dalam gelombang kedua ini, yang dikatakan dengan timbulnya virus-virus varian baru dan segala macamnya. Karena sangat mencekam, karena kita setiap saat, hampir kita katakan setiap saat mendengarkan berita duka cita. Ada yang meninggal dunia, dan kita sering mendengar suara ambulans, sirene ambulans yang menandakan bahwa ada orang yang mungkin dibawa ke rumah sakit karena sudah parah, dan bahkan menandakan orang-orang meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada satu virus yang lebih mengerikan dan lebih seram dari virus corona ini. Virus corona hanya membunuh nyawa kita, tubuh kita. Virus yang satu ini membunuh kehidupan kita, jiwa dan jasmani kita, kehidupan kekal kita, yaitu virus dosa. Dosa ini memisahkan kita dengan Allah. Kita karena dosa itu kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kita kehilangan segala-galanya. Maka Bapak Ibu Saudara, pernah kita dengar mungkin dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Dosa yang membinasakan baik jiwa dan tubuh kita ke dalam neraka. Sesungguhnya kita sudah takut dengan virus corona karena bisa membunuh tubuh kita. Tetapi nafs kita pada saat ini mengajak kita supaya kita lebih takut lagi kepada virus dosa. Dosa yang dapat membunuh jiwa kita, yang menghilangkan kehidupan kekal dari diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pada waktu
melayani di dunia ini. Dia terkenal seorang tokoh yang populer. Banyak orang yang mengikuti dia karena khotbahnya yang begitu bernas, karena pelayanan Yesus yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang meninggal. Dan karena itu banyak orang yang suka mengikuti Yesus dan menyukai pengajaran Tuhan Yesus. Namun di samping banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan menyukai pengajaran Tuhan Yesus, banyak juga orang yang membenci Tuhan Yesus. Saudaraku, kita lihat dalam nats ini, di antara orang yang mendengar pengajaran Yesus, banyak orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Dan Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lihat di sini, walaupun tadi banyak orang yang percaya, tetapi ada yang membenci Tuhan Yesus juga. Reaksi dari orang yang tidak percaya ini kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau, Yesus, dapat berkata kamu akan merdeka? Di sini menunjukkan seolah-olah orang Yahudi ini menolak dan seolah-olah mereka tidak membutuhkan kebebasan, tidak membutuhkan kemerdekaan itu. Akan menjadi pertanyaan, apakah mereka betul-betul tidak pernah menjadi hamba siapapun? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat secara pemerintahan bangsa Yahudi pernah menjadi jajahan. Jajahan orang Mesir beratus-ratus tahun. Jajahan orang Babilonia. Dan bahkan pada saat itu mereka dijajah oleh orang Romawi. Namun mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka menerima hukum Taurat dan dari Musa dan memiliki hak istimewa dari Allah, sehingga mereka tidak perlu dibebaskan lagi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya di situ kalaupun mereka tidak dijajah oleh dunia ini, oleh bangsa lain, tetapi mereka sekarang hamba dosa karena mereka melakukan dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita juga sekarang menjadi hamba dosa ketika kita melakukan dosa itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 21 itu dikatakan upah dosa adalah maut. Saudaraku, kenapa kita perlu dibebaskan? Kenapa kita perlu dimerdekakan? Karena semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah menjadi budak dosa. Semua manusia sudah menjadi hamba dosa. Apa itu hamba dosa? Hamba adalah yang diperbudak oleh dosa. Hamba dosa adalah yang dikuasai oleh dosa. Hamba dosa yaitu yang telah diperintah oleh dosa, yang telah terikat kepada dosa. Dan bahkan hamba dosa itu adalah orang-orang yang senang melakukan kejahatan-kejahatan atau yang senang melakukan dosa. Saudaraku, bukankah kita ini dahulu adalah hamba dosa? Bukankah
kita ini dahulu adalah orang-orang yang terkutuk dan seharusnya kita sudah dibinasakan. Dan mungkin hingga saat ini masih banyak di antara kita yang terikat oleh dosa, terikat dengan kuasa-kuasa dunia ini. Masih ada pertahanan dagingnya, masih ada yang menyembah berhala, masih lebih takut kepada teknologi canggih daripada kepada Tuhan. Itu sudah diikat oleh dosa. Dan mungkin masih banyak di antara kita yang di dalam dosa, sama seperti yang dikatakan dalam Markus 7 ayat 21 dan 22. Dikatakan di situ, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya kalau itu masih terlihat di dalam kehidupan kita, berarti kita masih di dalam dosa, masih terikat kepada kuasa dosa. Kita masih hamba dosa. Berapa banyakkah di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah sombong? Berapa banyakkah di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah iri hati, yang tidak pernah dengki, yang tidak pernah melakukan kekerasan, pencurian? Dikatakan semua kita bisa berdosa. Bahasa Batak, nampak nang mata nang pamangan, luhut masalah sudah. Semua melakukan dosa. Kita adalah manusia berdosa, manusia yang diperbudak oleh dosa. Untuk itulah kita perlu dibebaskan. Untuk itulah kita perlu dimerdekakan. Orang yang mengalami perbudakan dosa, dia akan sengsara. Tidak akan ada kebebasan, kemerdekaan, dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan hidupnya semakin hari semakin terpuruk. Sama halnya dengan ketika kita dijajah oleh orang lain. Ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa lain, keadaannya sengsara. Tidak ada kebebasan bertindak, di dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan benar-benar sepertinya tidak ada masa depan yang cerah karena terikat oleh penjajah. Semakin hari semakin terpuruk. Karena itulah para pahlawan kita dengan gigih untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan itu. Dan kemerdekaan kita adalah karena anugerah Tuhan yang memberkati Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini benar-benar seturut dengan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Artinya ketika kita benar-benar benci dengan penjajah itu, benci dengan perbudakan itu, kita diajak juga untuk mau memerdekakan diri kita. Merdeka dari perbudakan apapun yang ada di dunia ini. Secara khusus orang Kristen harus merdeka dari perbudakan dosa, supaya kita bisa hidup damai, hidup di dalam kebahagiaan, dan masa depan kita akan cemerlang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita hamba dosa, kita perlu dibebaskan, kita perlu dimerdekakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau dimerdekakan? Apakah kita mau dibebaskan? Jangan mau lagi terikat di dalam perbudakan itu, terikat dalam perbudakan dosa, terikat dalam perbudakan kejahatan, perbudakan yang mengintimidasi diri sendiri. Dan bahkan jangan lagi kita mau menjadi penjajah, memperbudak orang lain.
mengintimidasi orang lain, menindas orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah yang dapat memerdekakan kita? Yang menjadi pertanyaan berikut, siapakah yang dapat memerdekakan kita? Di dalam ayat 36 dikatakan di situ, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak? Kita tahu bahwa anak itu adalah yang diutus oleh Allah Bapa dari surga, datang ke dunia ini menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita manusia berdosa ini. Dan dia bahkan seperti dosa karena dosa kita. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Allah. Karena kasih-Nya, sehingga dia mengutus anaknya tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Dan orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, otomatis statusnya berubah. Dari status hamba dosa, sekarang menjadi status anak-anak Allah. Dari status hamba dosa, sekarang menjadi status pewaris kerajaan Allah. Itu sukacita bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus ke dunia ini, status kita sudah berubah dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan surga. Itu dilakukan di kayu salib. Yesus harus tersalib demi menebus kita, demi mengangkat kita dari status hamba dosa itu menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa masih banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan teladan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Masih banyak orang yang tidak mencerminkan hidupnya sebagai pengikut Kristus. Masih terjadi penjudian, mabuk-mabukan, KDRT, perselingkuhan, iri hati, hujat, kesombongan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang seturut dengan itu. Masih banyak kesombongan. Kenapa masih bisa terjadi? Ini yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, di ayat 30 hingga ayat 31 dikatakan di situ, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Artinya di situ, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis juga percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis juga mengenal Tuhan Yesus. Tetapi iblis tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah, tidak pernah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar menjadi murid. Artinya progres dari kepercayaan kita itu, kita tetap harus diam di dalam firman Tuhan, tetap hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar percaya, percaya tidak cukup. Namun langkah selanjutnya adalah kita tetap di dalam firman Tuhan. Kata tetap artinya di situ, Bapak Ibu Saudara, tinggal, tetap atau diam dan mematuhi.
Dan paling cocok gambaran di sini adalah gambaran pohon dan ranting. Maka Yesus mengatakan Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Artinya tidak bisa terpisah antara pokok dan ranting itu. Ketika ranting terpisah dari pokok, maka ranting itu tidak berguna lagi. Jikalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, dan itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi hidup di dalam Tuhan itu secara terus-menerus kontinu. Tidak ada jedahnya, tidak ada batasannya, tetapi terus-menerus kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Maka kita selalu belajar tentang firman Tuhan, selalu menghidupi firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang hanya sekali-sekali untuk membaca firman Tuhan itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa dia diam di dalam firman Tuhan. Kita harus terus-menerus merindukan firman Tuhan itu. Dan orang yang telah terus-menerus belajar dalam firman Tuhan itu akan terlihat juga terus-menerus mengubah gaya hidupnya, gaya hidup yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terus-menerus untuk memperbaiki kehidupannya supaya seturut dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang melakukan firman Tuhan ini juga diminta dari kita supaya benar dari hati yang terdalam. Bukan hanya lip service, bukan hanya di luar saja. Karena seperti khotbah kita minggu lalu, orang yang agamis belum tentu menunjukkan kehidupan rohani yang sesungguhnya. Yang terlihat seolah-olah agamis, tetapi sebenarnya ada topeng yang menutupi kebusukan-kebusukannya. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kita benar-benar murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus, dia akan selalu mengerjakan keselamatannya di dunia ini. Dia tetap mau merubah dirinya supaya turut dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan dia dapatkan ketika dia mau terus-menerus belajar dari firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merasakan dia satu dengan Tuhan Yesus. Dan kesatuan dia dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selain mendorong dia untuk tetap memperbaharui dirinya, senantiasa berlaku, berkata, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia akan menjauhi segala keberdosaan, dan bahkan dia akan mau menjadi alat Tuhan untuk memerdekakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang terikat oleh apapun itu di dunia ini. Dia akan menjadi alat Tuhan untuk membebaskan itu. Sebagai ucapan terima kasih karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi sudah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, seperti apa yang dikatakan dalam Matius 5 itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dengan firman yang kami dengar menyapa kami, supaya kami mengingat dan tetap tinggal di dalam firman. Karena Engkau telah datang di dunia ini membebaskan kami dari kuasa dosa. Karena Engkau telah datang ke dunia ini merubah status kami. Yang tadinya kami adalah hamba dosa, tapi sekarang kami sudah menjadi anak-anak Allah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya kami
tidak lagi jatuh ke dalam kuasa-kuasa dosa. Kami menjauhkan segala kejahatan-kejahatan, sehingga hidup kami menggambarkan hidup sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Terima kasih Bapak, kalau pada saat ini kami masih takut dengan virus corona, tapi Nats Firman-Mu saat ini mengingatkan kami, ada satu hal yang harus dan lebih lagi harus kami takuti, yaitu virus dosa. Sebagaimana kami telah berusaha benar-benar menjaga diri kami supaya tidak terpapar oleh virus corona, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami supaya tetap kami menjaga diri kami untuk tidak jatuh kepada virus dosa yang senantiasa menunggu dan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, dan bagi yang masih sakit berikan kesehatan Bapak. Dan bagi kami yang dalam keadaan sehat, berikan semangat, kekuatan, sukacita untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini hingga selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 763 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.